Bismillahirrahmanirrahim. Wali fatanatihi. Kalau nggak ada alif udah pasti li bacanya karena nggak ada alif. Kalau ada alif udah pasti ada alif, udah pasti namanya alif lam itu. Ya. Ini nggak ada alifnya. Wali fatanatihi al-faridati. Wali fatanatihi, dan karena kecerdasan beliau al-faridati yang jarang. Faridah itu sendiri, maksudnya jarang. Wali fatanatihi al-faridah, karena kepandaian yang jarang, yang langka. Kalau kemarin bahasanya apa tuh? Yang pertama, wali zakaihin nadir, karena kecerdasan yang langka. Sama ini ya. Beda kalimat maknanya sama. Wali fatanatihil faridah, karena kecerdasan yang langka, farid. Kalau ada istilah sholat munfarid, sholat apa itu? Sholat sendirian, ya, sholat munfarid, sholat sendirian di rumah. Walaupun di masjid kalau sendirian namanya munfarid, sholat sendiri. Faqad tamakkana, maka sungguh tamakkana. Faqad tamakkana, maka sungguh tamakkana mungkin tamakkana bisa bermakna tinggal atau mengelilingi tamakkana. Faqad tamakkana, maka sungguh tamakkana telah memenuhi, bisa juga tamakkana memenuhi. Min ijtizabil adidi. Ijtizab itu dari jazaba, ya, tertarik. Al adidi, kumpulan orang-orang. Adid, kumpulan orang-orang. Ada, ya, ada. Minat tullabi, dari para pelajar, al-indonesiyin, orang-orang Indonesia, haulahu, di sekelilingnya. Tamakkana itu bisa diartikan tinggal atau mengelilingi, atau tamakkana cinta bisa juga, karena diambil dari kana ya, makana yamkunu, makan itu tempat, artinya orang-orang itu senang sama dia, ada di sekeliling dia. Tamakkana itu tinggal, mengelilingi, maknanya sama. Tamakkan diambil dari kata makan, tempat. Karena kecerdasan yang langka, itu murid-murid yang tertarik dengan ilmu, para pelajar-pelajar Indonesia itu ngelilingin dia. Maksudnya kalau sholat bareng sama dia, kalau ngobrol bareng sama dia, dikeliling dia. Hebat nggak tuh? Wabittali, dan kemudian tali itu tali at-tali itu tala yatlu tilawah, itu mengikuti. Wabittali, dan kemudian artinya gitu. Qama nahrawiyyu ma'a ba'dil asdiqai bitakwini munazzamatit tullabi al-indonesiyina bil Hijazi. Qama, mendirikan, Nahrawi, ma'a ba'dil asdiqa, beserta sebagian teman-temannya. Asdiqa, teman-teman. Sidikun itu teman, sodikun teman. Teman itu bahasa Arabnya sodik, diambil dari kata sodako, artinya benar. Jadi kalau teman itu orang benar. Kalau kagak benar, maknanya bukan teman. Itu bahasa Arab tuh, ya, filosofis tuh. Jadi diambil dari kata sodikun, artinya benar. Abu Bakar Siddiq itu yang jujur, yang benar. Nah, bahasa Arab teman itu, di bahasa Arabnya itu sodik, teman. Ya. Diambil dari kata sodako, orang yang benar. Jadi kalau orang yang tidak benar bukan teman. Itu logikanya ke situ. Maka kemudian Syekh Nahrawi Abdus Salam itu beserta teman-temannya sebagian itu
bitakwini munazzamati tullabi, mendirikan takwin, ya, takwin kelompok. Munazzamati tullabi, munazzamah sama kelompok. Takwin itu mendirikan lah, takwin mendirikan. Munazzamati tullab kelompok pelajar-pelajar. Munazzamah itu kelompok, munazzamah. Nazam itu susunan, dibikin organisasi. Munazzamah kelompok organisasi, katakanlah gitu. Kelompok belajar. At-tullab para pelajar. Al-Indonesiyin, orang-orang Indonesia, bil Hijaz, di kota Hijaz. Ada kota Jeddah, ada kota Hijaz, ada kota Riyadh, itu di Arab Saudi semuanya. Hijaz itu ya asal dari nada Quran yang namanya Hijaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu namanya Hijaz. Itu nada asli dari Makkah Madinah tuh, Hijaz. Hijaz itu ya Makkah Madinah itu Hijaz. Wa min khilali hadhil munazzamati istata'a Nahrawiyyu ma'a ba'dil asdiqai al-husula ala ta'syirati dirasiyatin di Jami'atil Azhari Syarifi. Wa min khilali hadhil munazzamah, dan di sela-sela, wa min, dan dari khilali, sela-sela, khilal, khalla, sela-sela. Hadhil munazzamah, ini kumpulan-kumpulan. Istata'a Nahrawi, istata'a maka mampulah, istata'a mampu. Siapa Nahrawi? Yaitu Syekh Nahrawi. Ma'abadil asdiqai, beserta sebagian teman-temannya tadi itu yang ada di kelompok belajar. Al-husula, yaitu sampai, husul. Ala ta'syirati, yaitu mendapatkan stempel, ta'syirah, stempel. Stempel, ta'syir. Nah, setelah bikin kelompok belajar, alhamdulillah ada kabar bagus, yaitu Syekh Nahrawi dan teman-temannya tadi itu mendapat stempel. Stempel untuk apa? Dirasiyatin, stempel menjadi pelajar. Kemana? Di Jami'atil Azhar, pada Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Azhar yang mulia, Asy-Syarif itu yang mulia. Karena memang Al-Azhar itu warisan kerajaan, makanya dibilang Syarif yang mulia. Ya di sini sama apa, Syekh Syarif Hidayatullah. Syarif itu pangeran, Syarif bahasa Arab, orang yang mulia. Habib, Syarif Habib. Ada Habib, ada istilah Habib, ada istilah Syarif. Kalau Habib ya Habib, kalau Syarif itu ya Habib yang dari Sayyidina Hasan itu biasanya disebutnya Syarif. Tahaqqaqat, maka berhasillah, tahaqqaqat amniyatuhu, angan-angannya, maka berhasillah cita-citanya, amniyah. Wa wasala, dan sampailah dia ila ardil kinanati, ini nggak tahu kinanah, nggak tahu kananah bacanya ini. Ila ardil kinanati atau ila ardil kananati, yaitu kepada bumi Al-Kananah, di mana dia sampai kepada Al-Kananah, yaitu karantina. Sampai ke Mesir, sampai ke apa? Sampai ke Mesir itu ada karantina dulu, nggak asal masuk aja ke Mesir, ada karantina nunggu di suatu gedung, suatu ruangan perkumpulan di situ ada bimbingan khusus, namanya karantina. Jadi mau belajar ke Mesir, selamat datang di Al-Azhar, beginilah Al-Azhar, nanti kita ngapain aja, gini. Di sini ada ini, gitu. Itu namanya kananah. Kananah itu karantina. Wa bada'a, dan memulai dirasatahu, wa bada'a, dan ia memulai dirasatahu, akan pelajarannya fil Azhar pada tahun 1952, 7 tahun setelah merdeka Indonesia.
Waliridallahi azza wa jalla, dan karena rida Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, azza maha agung, jalla maha tinggi. Faqad tamma, faqad maka sungguh, tamma sempurnalah, qabuluhu sampainya ia di kota tersebut, diterimanya ia, qabul diterima maksudnya. Tamma sempurnalah, qabuluhu diterimanya dia, kamizyain itu, kamizyain, mizya itu radio, maka sempurnalah kedatangan dia, diterima, kamizyain disiarkan oleh radio, mizya radio, oleh radio. Wa mutarjimin bil baramijil mujihati bi radio Jumhuriyati Misra al-Arabiyyati. Wa mutarjim, dan diwawancara, ya, mutarjim itu diwawancara dia, disiarkan di radio kemudian diwawancara. Mutarjim itu artinya penerjemah. Mutarjim itu arti asalnya penerjemah, maksudnya dia diwawancara. Bil baramijil mujihati, yaitu pada baramijil mujihati. Saya nggak catat terjemah. Sama ini maknanya, bil baramijil mujihah. Bil baramij itu pada wawancara, al mujihah pertemuan, wawancara yang sifatnya ketemu. Mujihah itu berhadap-hadapan. Pada wawancara live, itulah gampangnya. Nah, dan dia disiarkan di radio, dan dia diwawancara live langsung, mujihah. Di radio, pada radio langsung on air. Keren banget nih, Dimas Al-Azhar langsung on air, langsung disiarkan di radio. Bagaimana kedatangan Anda, tahun berapa, kan? Rencana Anda mau sekolah di mana, fakultas apa, dari mana Anda berasal. Itu di zaman dulu sampai gitu loh. Orang Indonesia begitu datang ke Mesir, karena kelompoknya banyak, jumhur, langsung disiarin ke radio. Kayak film apa tuh, Air Cinta, ya kan. Begitu ada kasus langsung korannya nyebar ke Indonesia. Sampai kayak gitu kan. Itu keistimewaan orang Indonesia ke Mesir. Wajar lah, kenapa bisa begitu, karena Pak Soekarno punya jasa besar ke Al-Azhar, ya. Pak Soekarno itu menganjurkan supaya Al-Azhar diperlebar, jangan ditutup. Padahal tadinya mau ditutup. Kata Soekarno, ngapain ditutup? Kami kenal Al-Azhar karena kami kenal Mesir, bukan karena piramida, tapi gara-gara Al-Azhar. Dari dulu ulama kami kesini, jangan ditutup, mendingan dilebarin. Sampai kayak gitu kan. Di radio Jumhuriyah, radio Jumhur, radio keulamaan, radio kelompok Misra, kota Mesir, Al-Arabiyyah, dengan berbahasa Arab. Diwawancara pakai bahasa Arab, luar biasa. Wa ba'daha, dan setelah itu, kamadrasan كمدرسة للغة العربية بمعهد الإعداد والتوجيه بالأزهر حتى عام 1963. Kemudian setelah itu masuklah dia pada pelajaran madrasan itu sekolah lil-lughatil arabiyyah, belajar bahasa Arab, bukan asal bahasa Arab ini yang dimaksud, belajar bahasa Arab dalam arti usul, ya, belajar usul-usul bahasa Arab. Usul-usul itu apa sih? Usul itu pokok-pokok bahasa Arab, supaya ulama itu tahu terjemahan yang benar sesuai dengan orang Arab itu memahami kata ini itu artinya apa, kata ini artinya apa, jadi nggak asal, ya. Di ma'hadil i'dad, yaitu pada sekolah ma'had, pesantren. Ma'had itu pesantren, ya. Ma'had itu diambil dari kata ahada, menggembleng, tempat penggemblengan. Pada pesantren al-i'dad, permulaan wa taujih, dan taujih, pertemuan. Bima'hadil i'dad wa taujih, ini judulnya namanya pesantren i'dad wa taujih memang.
pada pesantren, pada pondok, i'dad wa taujih. Kelompok dan pertemuan, ini istilah doang sebenarnya. Bil Azhar hatta am 1963. Dari tahun 1952 ke 1963 berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun agak cepet aja solos. Ini nggak kayak orang-orang kita sekarang setahun 2 tahun pulang maunya ngajar dah. Belum apa-apa ilmunya masih cetek, ngajar. Orang dulu kagak 11 tahun. Ini tahun pertama loh. 9 tahun. Kama annas-safira, sebagaimana annas-safira, bahwasanya as-safira pemimpin kelompok musafir ini al-Indonesi, kelompok Indonesia, ikhtarahu, memilih ia, kamu tarjimin awara fil mu'tamarati wa i'dadil maqalati wa tarjamatil kutubil lazimati lidzalika. Ini artinya rumit. Kama sebagaimana annas-safira, pemimpin dari musafir itu, pemimpin kelompok Indonesia yang tadi dipimpin sama siapa itu? Muhammad Rashidi, syekhnya. Ikhtarahu, memilih dia, Syekh Narawi Abdus Salam. Kamutarjimin, menjadi penerjemah, pembicara. Mutarjim dalam arti pembicara, penerjemah tapi dalam arti pembicara, bukan penerjemah dari bahasa Arab ke Indonesia, bukan, maksudnya pembicara. Fawara, maka ia menyanggupi, fil mu'tamarati, di dalam perintah tersebut, mu'tamarat, perintah-perintah tersebut, wa i'dadil maqalati, dan dalam banyak pertemuan al-maqalat, dan dalam banyak pertemuan al-maqalat, artikel-artikel, diskusi-diskusi maqalat, wa tarjamatil kutubi, dan menerjemahkan kitab-kitab, kutub jamak, al-lazimah, yang wajib lidzalika, pada waktu itu. Jadi dia dipilih oleh kelompok ketua musafir, para pelajar Mesir, untuk menjadi pembicara, menjadi peseminar, dan menerjemahkan kitab-kitab al-lazimah yang berlaku, al-lazimah. Jadi kitabnya apa yang lagi dipelajarin, itu dia jago tuh dalam hal itu, dan dia bisa buka diskusi tentang itu, maksudnya gitu. Paham gak nih? Waqad dan sungguh hasala, sampai berhasil, Asy-Syaikh Ahmadu Nahrawi Abdul alal adidi minasyahadati, dan sungguh telah mendapatkan Syekh Ahmad Nahrawi alal adid, yaitu penghargaan, minasyahadat, dari kesaksian. Maksudnya mendapat penghargaan, disaksikan, wisuda dapat dia. Fafi'am, pada tahun 1956, asala alal lisanis, dia mendapatkan gelar LC, lisanis itu LC, ya, lisens LC. Min kulliyati syariati, pada dalam pangkat LC tentang kuliah syariah Jamiatil Azhar, pada Jamiah Azhar, Universitas Al-Azhar, dapat gelar LC pada tahun 1956. Waduh. Berarti masuk 52, dapatnya 56 berapa tahun? 4 tahun. Kuliah emang 4 tahun Mas ya? Berarti LC S1 dapatnya di tahun 1956. Ya. Kalau yang tadi itu 63 disebutin duluan, maksudnya sepanjang dia 9 tahun. Sepanjang dia 9 tahun dia dipimpin menjadi begini, akhirnya jadi penerjemah kita, pembicara, maksudnya dalam waktu 9 tahun. Tapi rentang itu dalam waktu masuk sampai 4 tahun dia dapat LC. Wahasala, dan dia mendapat ala syahadati, kesaksian, ijazah. Syahadah itu kesaksian, maknanya bisa ijazah, bisa titel. Ya, titel itu kan, titel lu apaan? Titel lu
Maaf Pak Ustadz saya undang jadi penceramah. Titel Ustadz apa ya? Kan ditanya itu kesaksian, titel, pangkat. Al-alimiyati, al-alimiyah, yaitu ahli, alim. Wa ijazatil qada'i syar'i, dan dibolehkan ijazah, mendapat ijazah, dibolehkan al-qada'i syar'i, yaitu dalam hal hukum syariat. Qada itu hukum syariat. Jadi mendapatkan gelar SH kalau di Indonesia, gelar hukum syariat. Al-Magistir, yaitu gelar magister M. Magister berarti MA, magister agama. Nah, kalau di sini MH, magister hukum, tapi Islam. Am 1958, berarti jaraknya 2 tahun. Habis dapat LC tahun 58-nya, 2 tahun kemudian dapat magister. Min kulliyati syariati Jami'atul Azhar, yaitu tentunya dari Al-Azhar. Thumma hasala ala syahada, kemudian dia dapat lagi gelar al-alamiyah. Ini bukan alim, alamiyah. Al-alamiyah, gelar yang alami, maksudnya gitu, gelar yang murni. Wa ijazati tadris, dan dibolehkan mengajar, ya, mendapatkan ijazah menjadi seorang guru. Al-Magistir itu magister lagi, M, berarti MP, magister pendidikan. Kalau di sini min kuliatil lughatil arabiyyah Jami'atul Azhar, yaitu kuliah tentang Arabiyah. Tadi kuliah syariat hukum, sekarang kuliah Arabiyah. Dia boleh ngajar bahasa Arab. Itu pada tahun 1960, 2 tahun. 4 tahun dapat LC, 2 tahun kemudian dapat magister, 2 tahun kemudian dapat magister dalam bidang lughatul arabiyyah. Hebat nih. Udah berapa tahun itu? 4 tambah 2 tambah 2, 8 tahun. Wa hasala alal magister, dapat lagi gelar magister lagi. Wah, 3 kali. Fil qanun, emang bisa gitu Mas ya? Bisa dapat gelar sekali 3? Bahkan ada tuh orang India dapat titel tuh 13, punya titel 13, hebat gitu. Ada orang India ya. Wa hasal alal magister, dan kemudian dapat lagi gelar magister fil qanun al-am, yaitu hukum umum. Lain lagi nih ceritanya. Tadi hukum syar'i, kemudian sekarang lughatul arabiyyah, sekarang ini qanunul am, itu hukum umum. Qanun itu dasar-dasar, undang-undang dasar, qanun. Al-am yaitu hukum umum. Minal ma'hadid dirasatil arabiyyah, minal ma'hadid dirasatil arabiyyati, yaitu pada ma'had dirasatil arabiyyah. Ma'had itu katakanlah pondok pesantren atau kuliahan. At-tabi, yang kemudian li Jami'atid Daulil Arabiyyah bil Qahirah. Nah, dapatnya bukan di Al-Azhar tapi Daulah Arabiyyah Al-Qahirah, yaitu di Kairo. Ya, di Kairo. Maksudnya di luar Al-Azhar ada pesantren namanya Pesantren Dirasatil Arabiyyah, itu dia Jami'atid Daulil Arabiyyah, itu di Kairo. Masih di Al-Azhar juga tapi bukan di Al-Azharnya. Tahun 1960. Pada tahun yang sama dapat magister hukum umum. Sambil dapat sekolah bahasa Arab, magister bahasa Arab, dapat lagi magister hukum umum. Dalam waktu tahun yang sama. Tsumma hasala, dapat lagi, kemudian dapat lagi. Oh, banyak banget dipakai. Ala syahadatil magister lagi fil qanunil khos, pada hukum yang khusus. Wah, ini lain nih, ceritanya tentang hakim, bisa jadi hakim dia. Ya. Min ma'hadid dirasatil arabiyyah, sekolah yang sama tadi, ma'had dirasatil arabiyyah at-tabi li Jami'id Daulil Arabiyyah bil Qairah am 1961. 1 tahun kemudian dapat magister hukum khusus. Ya, 1961. Umma hasal alal magister, dapat lagi magister. Berapa kali nih? Udah 5 kali nih. Ya. Fil ahwali syakhsiyah, pada ahwali syakhsiyah, yaitu ahwali syakhsiyah. Ahwali syakhsiyah itu ahwal, keadaan, syakhsiyah itu jiwa. Umum, maksudnya sosial, ilmu sosial. Ahwal itu keadaan, syakhsiyah itu pribadi, syakhsi. Jadi
dapat magister ilmu sosial. Masih di situ juga. Wa tarikhil fiqhil islami, tarikh itu sejarah al fiqhil islami, fikih Islam, min kuliah syariati, pada kuliah syariat, wal qanun, dan kuliah hukum Jami'atul Azhar, pada Al Azhar lagi 1966, 5 tahun kemudian. Dari 1961 tadi dapat lagi 5 tahun kemudian pangkat magister lagi pada ilmu sosial. Waduh, banyak banget. Oh, jadi presiden udah pantas ini. Ya. Berarti udah berapa tahun tuh? 1952, 1956 4 tahun. 58 6, terus 60 8 61 9 66 9 tambah 5 berapa? 14 tahun. Waduh, lama benar sih sana. Emang orang Indonesia betah di Al-Azhar ya. Wajar kalau sampai punya rumah di sana tuh wajar. Ada yang dagang tempe, dagang bakso, oh ada wajar. Sampai di situ. Wa akhiran, dan pada akhirnya, nah ini selesailah di sini ceritanya. Hasal ala doktora, sampailah dia pada pangkat doktor. Dokter mantap udah ya, tikungan aja bisa ngebut kayak Rossi, dokter, ya kan? Udah dokter. Mau lagu apa juga Mas, enak aja Mas ya. Terus Mas hajar terus sampai dokter. Fil fikhi al maqarini, pada fikih maqarin. Fikih maqarin itu maksudnya fikih yang lagi tren. Fikih yang lagi tren, maqarin. Maqarin itu diambil dari kata kurun. Kurun itu zaman, tren. Bidarajati imtiyazin, yaitu pada pangkat, derajat itu pangkat imtiyazin mumtaz. Waduh, kalau di Indonesia apa itu? Mumtaz. Mumtaz itu luar biasa apa Mas? Cum laude. Iya. Kali juga saya mengarang aja karena sering baca aja. Bener nggak Mas? Cum laude. Cum laude luar biasa apa? HC, honoris causa. Kalau honoris causa artinya apa? Kacau. Ada cum laude lah, cum laude ya kan? Kayaknya itu lebih kecil. Cum laude. Ya. Pada derajat mumtaz, imtiaz tuh bahasa Arabnya mumtaz. Mumtaz tuh jempol. Ya, cum laude luar biasa. Ya. Kan banyak tuh artis-artis di Oxford tuh dapat cum laude. Ya. Pokoknya luar biasa dah, ahli tikungan juga boleh ngebut dah, boleh ngegas. Ma'a martabati syarafi al-ula, yaitu pada peringkat martabat, peringkat asyarafil ula, keutamaan yang utama. Berarti ranking 1. Waduh, bangga bener nih orang Betawi, orang Pancoran, 14 tahun di Al-Azhar dapat ranking 1. Min kuliatis syariati, pada kuliah syariat wal qanun dan hukum, Jami'atul Azhar tahun 1970. Selesai di situ. 52 sampai 70 berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun, luar biasa. Wajar lah kalau kita masih mogok-mogok belajar baru setahun juga belum. Perjuangan tuh ya, penting nih. Dikit lagi. Masih kuat nggak baterainya? Baris. Waqama, dan kemudian, nah ini selesailah di sini ya. Tadi dapat pangkat, selesailah dia di situ. Waqama, dan ia qama memulai bita'lifi kitabihi al-ma'rufi bi'unwani al-imam syafi'i fi madhhabaihi al-qadimi wal jadidi bi Misra am 1988. Kemudian ia mulai ta'lif, mengarang, menyusun. Bisa mengarang, bisa menyusun. Lebih tepatnya menyusun ya, bukan mengarang. Kemudian ia memulai menyusun kitabihi, kitabnya Al-Ma'ruf yang terkenal. Kalau udah dibilang Al-Ma'ruf berarti terkenal, bukan kitab sembarangan.
bi'unwanil Imam Syafi'i, kisah-kisah menjelaskan tentang al-Imam Syafi'i. Unwan itu maknanya menolong. Bukan, unwan itu maknanya menjelaskan. Kalau kita ngomong yakni maksudnya itu maksud saya, unwan. Menjelaskan, mengisahkan, menerangkan tentang al-Imam Asy-Syafi'i fi mazhabaihi al-qadim wal jadid, tentang dua mazhabnya al-qadim dan jadid, yaitu kitab yang kita pegang sekarang. Tahun berapa itu? Di Misra, di kota Mesir. Bikinnya bukan Indonesia nih, di kota Mesir bikinnya. Ini Indonesia kiriman dari sana. Tahun 1988. Wah, tua banget. Berapa tahun dah nih? 34 tahun udah ya sekarang ya. Wa ba'da fatratin minal istiqrari fi jumhuriyati Misra al-Arabiyyati wal mamlakati Saudiyyati. Wa ba'da, dan setelah fatratin, setelah terputusnya, minal istiqrari, daripada tinggal, fi jumhuriyati Misra al-Arabiyyah, pada jumhuriyah, pada kampung Mesir. Jumhuriyah kelompok atau komplek jumhur ya. Ada komplek Mesir wal mamlakati Saudiyah, dan tinggal juga pernah di kerajaan Arab Saudi. Ada kembalilah Syekh Nahrawi ila ardil watani, kepada negeri tercinta. Ardi, negeri, watan, kampung halaman. Am 1990. Pada tahun kita ini lahir, dia balik, saya baru lahir. Basit nih, Basit adanya Bang Nyaman nih baru lahir. Kalau saya 91 Februari. Jadi dia pulang, saya baru lahir ya. Jadi wabah ada fatratin, setelah dia tinggal di sana tanpa kegiatan apa-apa. Fatrah itu terputus ya. Terputus itu artinya nganggur sebenarnya. Ya, setelah dapat tingkat di sana dia tinggal udah, karena ulama banyak juga di sana, sambil nunggu waktu pulanglah dia 2 tahun kemudian setelah ngarang ini kitab tahun 1990. Waqama, dan kemudian ia mulai bita'sisi jam'iyyati an-nahrawiyyati al-khairiyah. Kemudian dia memulai bitaksis, membangun jam'iyyatin nahrawi, yaitu apa disebutnya, Nahrawi Center, yayasan, jamaiyah, yayasan Nahrawi Al-Khairiyah. Ada yayasan namanya Yayasan Nahrawi, itu yayasan beliau, keluarga Nahrawi Abdul Salam. Wa ta'sisi Majlisil Bahthi wa Tahqiq, dan membangun majlis yang terkenal, sering dengar gak? Al-Bahthi wa Tahqiq As-Salam. Majlis subuh gabungan Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam, yang sering diisi sama ulama Betawi, salah satunya Syaifuddin Amsir, kemudian siapa lagi? Fakhrul Razi Ishaq. Siapa lagi? Siapa tuh yang baru meninggal tuh? Itu beliau yang bikin. Sampai sekarang majlisnya masih ada, setiap sholat subuh gabungan hari Minggu, sering disiarin sama As-Salafiyah. Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam, itu ciptaan beliau, luar biasa ya. Itu siapa aja pernah ke situ, yang Habib sejak se-Indonesia, se-Jakarta, sedunia pernah ke majlis Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam. Masih ada yang nerusin kitab ini sekarang. Wa amila, bisa juga wa amila fil khitabati wa tadrisi bil jami'at, dan kemudian beliau melakukan fil khitabati, khutbah, pidato wa tadris, dan mengajar bil jami'at, pada perkumpulan di mana aja ngajar, di Kuitang ngajar juga, di mana aja dia ngajar, di Bahsi wa Tahqiq, di mana-mana. Dah selesai disitulah beliau tuwuffiya itu majhul ya, asalnya tawaffa kemudian di majhul jadi tuwuffiya. Majhul apa majhul? Majhul itu maknanya pasif, tawaffa kan artinya wafat, tuwuffiya diwafatkan, maknanya orang ini diwafatkan oleh Allah, bukan wafat sendiri. Tuwuffiya, diwafatkan. Siapa? Asy-Syaikhu
yaitu Syekh Ahmad Nahrawi fi 7 Februari pada tanggal 7 Februari 1999 pada tahun Gus Dur naik dia meninggal dunia. Gus Dur lengser ya. Masih ingat gak lu tahun 99 di sini helikopter turun tuh di depan Uhamka tuh helikopter ngalamin nggak mas? Baru lahir. Wah kerusuhan itu. Saya sampai kejepit gituan itu dulu, jari-jari motor lari, tembak-tembak, pakai gas air mata. Terus helikopter di atas nyarin. Silahkan masuk ke rumah-rumah. Udah kayak apa zaman dulu gua. Tahun 99 itu saya masih ingat. Ya. Itu pas lengser Gus Dur kan kerusuhan besar tuh. Masih P3 lambangnya bintang. Itu helikopter turun 2 itu di depan. Kan pada bakar ban. Wah, parah itu. Itu beliau meninggal tahun itu, tahun kerusuhan beliau meninggal. Pas banget ya. Fi manzilihi meninggal di rumahnya di Jakarta, di kota Jakarta. Jakarta ini di Pancoran tuh samping Al Munawwar. Taghammadahullahu birahmati, semoga Allah memenuhi dengan rahmatnya, memenuhinya dengan rahmatnya, wasaqana, dan memberikan kita manfaat min ulumihi, dari ilmu-ilmunya, wa atharihi, dan jejak-jejaknya an-nafiati, yang bermanfaat, Selesailah cerita tentang Syekh Nahrawi Agus. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.